wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Untuk kali ini kita akan membahas masalah tentang setiap orang mempunyai khodam leluhur, ya khodam leluhur lah, kita bahas tentang khodam leluhur. Nah, di sini saya bertemu lagi dengan Ki Paku Bumi. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ki? Alhamdulillah Sehat. Semoga semuanya sehat, penonton juga sehat, subscriber sehat. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga selalu dimudahkan rezeki, diberikan keselamatan untuk kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk penonton ataupun yang melihat channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya, agar kita bisa mengembangkan channel ini agar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas insyaallah. Amin. Dan kali ini Ki, saya mau bertanya juga nih, bukan saya saja sih, teman-teman semua, saya yang mewakili di sini untuk pertanyaan-pertanyaan tentang khodam leluhur ya. Yang pertama saya ingin bertanya nih Ki, apakah setiap orang mempunyai khodam leluhur Ki? Gitu. Itu pertanyaan Pertanyaan pertama, apakah setiap manusia itu mempunyai khodam leluhur gitu? Apa ya, saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah setiap orang mempunyai khodam leluhur? Ya. Oke. Jawabannya adalah tidak mesti. Jadi harus diketahui dulu yang namanya khodam dan khodam leluhur itu apa. Jadi tidak umpamanya semua orang itu mempunyai khodam leluhur. Jadi tidak mesti. Karena apa? Yang namanya kadang khodam leluhur tersebut itu hadir dari sebuah eksistensi sebuah keilmuan dari leluhurnya dahulu. Leluhurnya dahulu mempelajari sebuah keilmuan. Akhirnya si energi tersebut itu menurun ke keturunannya. Karena apa? Sebagai kita tahu kan, keturunan ataupun apa kan gen juga kan. Jadi itu semacam itu. Kalau memang umpamanya keturunannya lantas tidak ada yang mempelajari hal itu, ya otomatis tidak. Dan yang namanya khodam leluhur tersebut itu kadang menitis kepada seseorang yang memang dikehendaki, bukan umpamanya sembarang setiap orang itu pasti. Umpamanya ada anak 5, tidak semua umpamanya lantas ke titisan si khodam leluhur tersebut. Kadang hanya ada satu ataupun apa dari leluhurnya itu. Berarti tidak semua ya dari khodam, setiap manusia itu mempunyai khodam leluhur, tergantung daripada si khodamnya ini sendiri mau kemana begitu ya? Iya betul, karena hal yang namanya sistem khodam ataupun keilmuan gaib tersebut kan ketika pas menitis ke leluhurnya, ke anak cucunya itu ya disesuaikan. Tidak umpamanya sembarang langsung semua bisa atau semua dititis, itu tidak semacam itu. Jadi jawabannya tidak semua orang mempunyai khodam leluhur, itu semacam itu.
Jadi khodam leluhur sendiri itu dia melihat daripada karakter si keturunannya itu sendiri ya. Oke, apa? Kadang gini, ada sebuah apa namanya dari keturunan berapa, dari keturunan berapa itu kadang seperti itu, dan juga melihat dari karakteristik dari seseorang tersebut, anak cucunya ataupun apa yang memang berbakat atau tidak, itu semacam itu. Makanya banyak saya jumpai yang memang dari ada dari mbah-mbahnya itu orang pintar, dan mereka untuk yang punya keturunan orang pintar ini punya keturunan beberapa orang gitu, tapi tidak semuanya. Ada yang memang dia itu biasa saja, ada yang memang menunjukkan keilmuan dari mbah-mbahnya tadi itu. Ya, betul sekali. Dan biasanya kalau sepengetahuan saya sih, yang namanya orang itu dihinggapi atau diturunkan dengan khodam atau keilmuan leluhur itu sendiri, biasanya dia lebih pertama itu lebih peka dan lebih terobsesi gitu ya. Lebih ingin belajar dunia hal goib, spiritual, kebatinan, itu daya tariknya sangat kuat gitu. Betul sekali. Jadi dengan sendirinya si seseorang tersebut itu ada sebuah hobi ataupun ketertarikan tentang masalah hal kegoiban. Hal tersebut kadang semacam itu, walaupun kadang juga yang memang ada yang menitis ke yang memang tidak suka dalam kegoiban, tapi hakikatnya dia itu berbakat dalam hal kegoiban. Itu semacam itu. Jadi berbakat orang spiritual itu tidak harus keturunan ya Ki? Tidak harus dengan keturunan ya. Bisa juga dengan orang-orang yang memang keturunannya bukan orang-orang biasa lah, taruhlah orang-orang biasa. Sedangkan dia tertarik sekali dengan ingin belajar seperti itu karena dia mempunyai bakat ya Ki ya, biasa seperti itu. Jadi gini, kuncinya dalam hal umpamanya ilmu kebatinan itu tidak seperti mitos-mitos umpamanya harus sebuah apa namanya ada keturunan ataupun apa baru bisa, dan tidak. Kunci dari mempelajari ilmu kebatinan adalah ada sebuah keinginan kuat untuk mempelajarinya bersungguh-sungguh dan mau untuk belajar, itu saja. Semua orang bisa, asalkan konteks dari itu dikerjakan. Jadi benar-benar ingin bisa, lantas ada keinginan kuat. Jadi tidak usah umpamanya ada keturunan, tidak usah. Karena selama ini saya mengajari di Padepokan Payung Agung itu ya bermacam-macam. Jadi ada yang keturunan, ada yang tidak, tapi alhamdulillah semuanya bisa. Semuanya bisa menguasai, saya ajari. Asalkan satu, yaitu memang ada keniatan kuat untuk belajar. Jadi bukan setengah-setengah, jadi ngambang. Percuma mempelajari sesuatu apapun itu kalau ngambang ya percuma. Gantung ya Ki. Ketika umpamanya kita belajar, lantas kita itu mang-mang ataupun ragu, masih mending tidak usah belajar. Jadi harus benar-benar sungguh-sungguh yakin. Jadi ada nih Ki, kita belajar spiritual, belajar ilmu kebatinan itu ada dengan pembelajaran yang sama, kelas yang sama, itu ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Itu dikarenakan apa itu? Jadi kadang pembelajaran spiritual, ilmu kebatinan itu kadang ada yang prosesnya cepat, kadang ada yang prosesnya lambat. Dalam hal ini itu tergantung dari skill, yaitu dalam arti pemahaman ataupun penangkapannya. Jadi skill tersebut juga berpotensi dalam hal pembelajaran. Dalam arti begini, umpamanya kan saya bilang tadi semua orang bisa mempelajari ilmu kebatinan asalkan ada sebuah keinginan kuat dan kemauan. Tetapi dalam hal ini ketika memang orang tersebut itu memang ada bakatnya, itu akan lebih cepat. Itu bedanya hanya seperti itu. Bukan dikarenakan khodam leluhur ya? Bukan karena itu. Jadi kita itu jangan pernah ini loh, apa ya,
membangga-banggakan membangga-banggakan umpamanya kita ada mempunyai kodam leluhur ataupun apa dan lain-lain, ataupun nasab kita apa dan lain-lain, itu tidak perlu dibangga-banggakan sekali. Karena apa? Hakikatnya kehidupan ini potensinya adalah dari diri kita sendiri. Kalau memang kita bukan apa-apa ya percuma bangga-banggain. Ya malahan leluhur kita yang malahan kecewa. Jadi potensikan diri kita pribadi sendiri. Jangan umpamanya kita hanya membangga-banggakan leluhur kita, tetapi kita bukan apa-apa, kita tidak berbuat apa-apa. Leluhur kita mempunyai kemampuan seperti itu karena apa? Mereka tekun, teguh untuk mau mempelajari. Tapi ketika kita hanya membanggakan diri saja bahwa kita keturunan ini dan lain-lain, tetapi kita tidak mau bersusah payah, ya percuma. Nol hasilnya. Nol hasilnya. Contoh umpamanya gini. Ada sebuah lalu lintas, lantas di situ ada operasi jalan. Lantas pas ada diberhentikan, orang tersebut mencak-mencak pada polisinya. Kamu tidak tahu ya saya siapa? Kadang seperti itu. Lantas Anda siapa? Anaknya polisi misalkan gitu. Iya, paman saya polisi. Nah kadang kan begitu. Jadi mengagung-agungkan leluhurnya, keluarganya dan lain-lain. Lah kalau pamannya polisinya, lantas boleh bertanya, lah kalau pamannya paman kamu polisi, lantas kamu siapa? Saya lagi cari kerja Pak. Ya kan nggak lucu kan? Jadi jangan pernah terlalu membanggakan hal itu, tapi potensikanlah diri sendiri. Itu seperti itu. Jangan jadi anak alaman berarti. Iya, manja lah, manja. Pengennya ngadunya sama bapaknya. Sama aja kan begitu. Iya, kan letoy. Nggak punya kemampuan diri sendiri. Pada intinya adalah kita harus ini kan kemampuan diri kita sendiri ya Ki. Iya. Ya semua itu butuh proses lagi ya. Nggak instan kayak mie gitu. Mie juga butuh proses kayaknya. Iya, mie walaupun instan ya tetap saja kita harus direbus, diracik bumbunya dan lain-lain baru kita makan. Panas juga dipasin. Dan nanti kita akan memberikan pengijazahan nanti akhir nanti akan ada pengijazahan. Ya, nanti di akhir video ini kita akan menjazahkan keilmuan pengasihan ya Ki. Iya, keilmuan pengasihan akan saya jazahkan. Jadi tetap dukung terus channel ini supaya bisa membuat edukasi dan lain-lain. Edukasi untuk bisa bermanfaat lah intinya gitu menurut. Betul sekali. Ya intinya disimak teruslah video ini sampai akhir, jangan ketinggalan. Kita akan menjazahkan keilmuan pengasihan karena kalau tidak nyimak sampai akhir ya tidak dapat penjelasan pengasihan itu ya Ki. Dan untuk yang melihat postingan saya di FB, itu tetap berlaku ya bagi siapa saja yang memang mengikuti prosedur tersebut akan mendapatkan sebuah pengijazahan sesuai dengan postingan tersebut. Karena yang sudah melakukannya banyak seperti yang ada di layar-layar ini, screenshotnya ini yang sudah mengikuti pengijazahan, dan semua itu adalah real. Karena Padepokan kami itu tidak ndak real, tapi real bisa dibuktikan itu semacam. Ada lagi? Ya ada lagi nih ingin bertanya juga nih Ki. Teman-teman kita semua mau bertanya juga nih, ya saya wakili lah intinya gitu. Banyak yang bertanya ke saya dan saya catatlah di pembahasan kali ini. Sebenarnya menurut saya ini agak lucu ya pertanyaannya, sangat lucu. Jadi ya tidak apa-apa lah, yang penting bisa kita bahas agar bisa memahami bagaimana melihat khodam sendiri kan gitu. Itu bagaimana? Nggak tahu saya. Bagaimana cara melihat khodam sendiri? Perlu diketahui bahwa yang namanya cara melihat goib dan lain-lain tentunya ada alatnya. Maksudnya begini, ada keilmuannya.
Ya ilmunya ya adalah mata batin, terawangan dan lain-lain. Dan perlu diketahui lagi ketika kita ingin melihat khodam sendiri tersebut itu lebih susah daripada kita melihat khodam orang lain. Betul. Jadi untuk memahami hal itu perlu jam terbang yang sangat Tinggi ya? tinggi. Jadi tekuni, lantas pelajari yang namanya ilmu mata batin, lantas insya Allah nanti bisa melakukan hal tersebut. Terus semacam itu. Karena banyak sih yang bertanya gimana sih saya bisa melihat khodam sendiri. Katanya kalau memang itu berkhodam dia pasti akan bisa melihat khodamnya begitu. Padahal tidak perlu kita harus melihat khodam sendiri sih. Kita kadang bisa tanpa kita sadari kita bisa merasakan keberadaannya sebenarnya. Cuman hal ini yang kadang tidak kita sadari itu hal itu. Iya kan kadang banyak yang terobsesi gitu katanya, kalau khodam itu belum bisa mewujudkannya berarti itu khodam bukan khodam tingkat tinggi gitu, tahan begitu seperti itu. Cuman kalau menurut saya sendiri, kalau untuk khodam itu pada intinya manfaatnya gitu ya, bukan melihat khodamnya. Kalau kita melihat khodamnya sanggup apa enggak gitu ketika kita melihatnya gitu ya, nanti lari cuma juga kan begitu. Jadi gini, yang perlu kita ketahui dan saya ulang-ulangi terus, bahwa dalam sebuah ilmu kebatinan itu yang terpenting adalah energinya, power dari sebuah ilmunya, bukan khodamnya. Jadi tingkatkan powernya, karena yang memotorisasi adanya hal-hal tersebut, adanya sebuah fungsi dan khodam adalah sebuah energi yang kuat di dalam tubuh, seperti umpamanya pengamalan dan lain-lain yang kuat dan lain-lain. Akhirnya ketika keilmuan kita pakai, akhirnya bisa berfungsi dengan baik. Jadi percuma umpamanya kita ada khodam ratusan khodam tetapi memang tidak ada energinya ataupun khodam pasif, ya buat apa? Buat pajangan kan? Koleksi kayaknya. Koleksi. Kadang-kadang ya bingung juga ya. Kadang-kadang yang namanya orang nggak paham ya, mungkin tidak paham, tidak memahami itu, dengan dia tidak memahami itu berbicara merasa benar sendiri, itu yang repot biasanya seperti itu, dengan alasan-alasan yang lain lah. Ini ada lagi nih Ki, ini saya menarik nih pembahasan ini, pertanyaan inilah itu menarik bagi saya. Apakah mediumisasi bisa berpengaruh terhadap mediator ataupun yang dimasukkan oleh jin ya, bahasanya jin itu secara dohir dan batin, apakah bisa berdampak negatif pada diri mediator itu sendiri? Apakah proses mediumisasi itu bisa berdampak buruk kepada si mediator? Jadi tentunya bisa berdampak buruk. Bisa berarti ya? Bisa. Ketika si mediator tersebut itu tidak dibekali dengan keilmuan. Makanya tidak sembarang umpamanya ketika proses mediumisasi itu orang awam biasa menjadi mediator itu tidak sembarang itu. Banyak ibaratnya kita saksikan channel-channel YouTube lain yang ekspor dan berkomunikasi dengan makhluk gaib dengan memakai sistem mediumisasi, itu ya mediatornya adalah yang sudah dibekali keilmuan, akhirnya bisa menetralisir hal-hal negatif di dalam tubuh. Makanya berhati-hati ketika kita berlatih dalam segi mediumisasi. Jangan sembarangan umpamanya teman kita tarik lantas kita, padahal dia orang awam tidak tahu apa-apa, kita jadikan mediator. Efeknya nanti yang ada adalah pada si mediator itu. Jadi jawabannya memang bisa berdampak buruk ketika si mediator tersebut itu tidak ada bekal sebuah keilmuan. Jadi, orang awam lah bahasanya. Orang awam.
Jadi harus tidak, hati-hati. berarti tidak sembarangan ya Ki ya. Mm-mm. Tidak sembarangan orang menjadi mediator seperti itu. Yang pada intinya ketika kita ingin menjadi mediator kan memang ada pelajaran khusus ya Ki untuk mediator, agar memang tidak terjadi sesuatu yang buruk pada mediator itu sendiri, karena akan dibekali keilmuan, ada tata cara, memang tata cara khusus untuk menjadi mediator. Tidak sembarangan lah gitu. Kalau sembarangan akan berdampak buruk pada mediator itu, karena dia tidak memahami daripada jalur daripada mediator itu ya Ki. Iya. Jadi kan gini, proses mediumisasi tersebut adalah proses menarik sebuah energi goib, energi makhluk goib yang dimasukkan ke dalam raga manusia. Energi goib ini, si makhluk goib ini akan masuk energinya ke dalam raga si manusia tersebut, dan manusia tersebut mempunyai jiwa dan lain-lain. Otomatis ketika lantas tidak ada benteng dan lain-lain, ya maka akan berdampak buruk. Kadang masih tersisa energinya, akan ada sebuah efek-efek yang tidak diinginkan. Itu semacam itu, bukan suatu hal yang main-mainan. Jadi ya harap berhati-hatilah, maksudnya menggunakan sebuah sistem keilmuan pada tempatnya supaya tidak buat main-main. Agar tidak terjadi sesuatu ya Ki. Karena kalau main-main pasti akan terjadi sesuatu, apalagi ini main-mainnya dengan hal goib gitu, batinannya rusak kan gitu. Betul sekali. Semua menggunakan ilmu, semua menggunakan prosedur dengan asal-asalan. Ketika kita mengamalkan ilmu pun harus memang ada gurunya, dengan asal-asalan dari Google ataupun dari kitab, entah kitab apa kita nggak jelas, ya akan berdampak buruk. Sama aja kayak mediator tadi ya Ki. Iya, makanya kan belajar kegoiban juga, belajar ilmu kebatinan juga, kita harus melihat juga gurunya. Maksudnya ada ini enggak, maksudnya sana dan lain-lain, bisa membimbing, dan jangan asal belajar saja, efeknya akan diterima sendiri, efek buruknya. Contoh semacamnya adalah umpamanya Kilo Daya Tunggal ini umpamanya kan memang murid saya yang sudah saya izini menjadi praktisi dan lain-lain, itu kan kadang ada sebuah pembimbingan ilmu kebatinan ya memang sudah saya gembleng dengan sedemikian rupa, dengan keilmuan yang otomatis ya insya Allah aman, dan jangan khawatir umpamanya hal tersebut ya real, karena di Padepokan Payung Agung insya Allah real. Karena memang sudah teruji ya Ki, sebelum kita ke lapangan memang di Padepokan Payung Agung sendiri ya, Ki Paku Bumi ini sendiri adalah guru saya sendiri, dan saya insya Allah muridnya. Ya memang yang saya alami adalah ketika kita mau ke lapangan itu memang harus ada gemblengan. Saya digembleng bermacam-macam berupa gemblengan lah, dari suatu cilakat keilmuan pun ya banyak juga kejadian-kejadian yang memang menggembleng saya. Dari itu saya pun digembleng dari guru dan juga digembleng dari keilmuan gitu ya. Kadang-kadang saya konsultasi ketika dulu saya awal-awal belajar tuh, kadang-kadang saya takut dulu ya, ini gimana ini saya telah terjadi seperti ini, kok begini dan begitu. Akhirnya saya konsultasi, ya itu fungsinya guru. Makanya kalau misalkan kita punya guru yang memang benar gitu ya, guru yang memang istilahnya memang nggak asal-asal gitu bahasanya, ya insya Allah guru itu akan tahu sistemnya seperti itu, dan kita akan dibimbing dengan cara benar gitu, nggak cara asal-asalan dari Google begitu. Dan insya Allah aman gitu. Dan akhirnya saya aman, ini masih hidup sehat lah insya Allah. Pada akhirnya setelah saya sudah mengalami itu semua, ya saya dikasih kepercayaan untuk menjadi praktisi ataupun cabang Padepokan Payung Agung sendiri. Ya mudah-mudahan menjadi amanah yang baik buat saya, bisa membanggakan dan membesarkan Padepokan Payung Agung itu sendiri. Amin. Untuk apa, ada pertanyaan lagi? Ada Ki, ada.
Cukup ini, cukup ini kayaknya sudah cukup. Cuman ini sesi yang terakhir untuk pengijazahan pengasihan nih buat kaum muda. Kalau yang udah punya istri janganlah gitu, bahaya. Istri gua nggak boleh, nggak kuat. Gitu. Jadi cukup orang yang jomblo lah. Jomblowati. Ya. Jadi insya Allah akan saya ijazahkan sebuah keilmuan pengasihan. Untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa nanti yang belum ataupun ada sebuah ide pertanyaan, silahkan komen saja di bawah komentar channel YouTube, tanyakan Seputar tentang kegoiban ya, kebatinan. Tentang kebatinan. Nanti akan kami bahas, akan kami berikan edukasi. Oke, untuk yang membutuhkan saja, saya ijazahkan sebuah keilmuan pengasihan, tapi hal ini saya khususkan untuk yang memang sudah subscribe ya gitu. Sudah subscribe dan benar-benar tidak buat main-main. Jadi bukan untuk main-main, tetapi memang membutuhkan pasangan hidup. Jadi semacam itu. Kalau memang yang buat main-main ya otomatis tidak berfungsi lah. Ya. Ini akan berfungsi untuk yang memang membutuhkan, ya sungguh-sungguh. Yang membutuhkan ini. Jadi begini, tata caranya adalah ketika kita ingin melakukan segala sesuatu proses, maka kita lakukan sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat 2 rakaat, maka kita kirim Fatihah kepada Nabi, sahabat, dan Rasul. Lantas selanjutnya seperti kirim Fatihah seperti biasa. Setelah itu, supaya memang ilmu ini benar-benar berenergi, maka kirim Fatihah juga untuk saya sebagai pengijazah. Kipaku Bumi kirim Fatihah, lantas kerjakan baca amalannya dengan media yang harus disediakan adalah satu, bisa media foto, jadi foto target dan nama serta nama binnya atau bintinya. Jadi di Fatihah juga target yang ingin kita kerjakan. Lantas kirim Fatihah. Setelah kirim Fatihah, sambil memandang foto, atau bisa juga ketika memang target itu dekat, itu bisa memakai tanah yang ada di lokasi rumahnya. Itu kalau memang dekat, kalau memang jauh pakai foto. Lantas bacalah ya arhamar rahimin. Jadi bacalah ya arhamar rahimin sambil memandang foto tersebut. Baca sampai hitungan 3.333 kali. Saya ulangi, dibaca sampai hitungan 3.333 kali. Nanti untuk bacaannya ada di teks. Nanti bacaannya saya tulis saja barangkali bingung. Jadi setelah membaca tersebut selesai 3.333 kali, tiupkan ke media foto ataupun tanah tersebut, tiupkan 3 kali. Ketika prosesnya ini maksimal itu ulangi 3 hari ataupun 7 hari. Jadi ulangi 3 hari ataupun 7 hari. Tapi untuk ininya malam atau siang hari? Untuk prosesnya kan setelah sholat hajat. Jadi kerjakan sholat hajat 2 rakaat dulu, baru melakukan proses-proses yang sudah saya bilang tadi. Lantas ketika memang media itu adalah media tanah, maka setelah proses selesai 3 hari ataupun 7 hari, maka taburkan kembali ke lokasi
si target. Insya Allah dengan atas izin Allah, kalau memang berniat dengan baik-baik bukan untuk main-main, insya Allah akan terkabul. Jadi bisa dicatat dan saya ijazahkan untuk yang memang membutuhkan dan yang sudah subscribe. Kalau memang tidak subscribe ya otomatis batal ijazah ini, tidak bisa dikerjakan. Itu semacam itu. Semoga ijazah tersebut bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya teman-teman semuanya, kita sudah mendapatkan ijazah pengasihan ya Arhamar Rahimin. Nanti kita teks daripada bacaannya kita tulis di kolom video ini ya, seperti itu agar bisa dicatat oleh teman-teman semua. Untuk ininya sendiri, untuk seperti istilahnya mahar ya Ki. Untuk maharnya sih menurut saya subscribe dan juga sodakoh kepada orang yang membutuhkan seikhlasnya, walaupun 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah ke jalan Allah, intinya ke masjid kayak ataupun ke orang yang membutuhkan, entah itu berapapun seikhlasnya saja, seperti itu sih untuk maharnya menurut saya. Betul. Agar ilmunya bisa bermanfaat. Untuk itu berarti sudah cukup ya Ki ya. Sudah cukup, nanti lanjut ke Pembahasan lainnya lagi. Maka dari itu tetap pantang terus channel ini ya, silahkan ditutup. Untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, share, and comment, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel kami ini, edukasi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Amin amin ya Allah alamin. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.